Saat mendengar kata bipolar, apa yang terbesit di benakmu? Penderitanya gampang nangis, ketawa, atau marah kayak Mudian gitu? Tapi sebenarnya apa sih yang ngebedain bipolar dengan Mudian biasa? Well, di video kali ini saya mau ajak kamu untuk mengenal lebih jauh tentang penyakit bipolar. Saya akan jelaskan seperti apa sih bipolar itu dan info penting lainnya terkait kondisi yang satu ini. Jadi stay tune dan tonton video ini sampai selesai ya. Halo, saya Dr. Renata dari Halo Dokter. Semakin hari, antusiasme masyarakat tentang kesehatan mental sepertinya terus meningkat ya. Dilihat-lihat banyak banget nih influencer dengan latar belakang tenaga medis maupun kalangan masyarakat umum bahu-membahu mengampanyekan isu mental health. Ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu ini dan menghapus stigma atau pandangan buruk yang diberikan terhadap isu kesehatan mental di Indonesia. Wah, positif banget ya. Nah, salah satu kondisi yang sering banget dibicarain dan mungkin sering kamu dengar juga adalah bipolar disorder. Oh, penyakit yang bikin penderitanya Mudian itu ya dok? No, orang yang menderita kondisi ini nggak cuma mengalami Mudian biasa aja loh, tapi lebih dari itu. Perubahan suasana hati yang dialaminya umumnya bersifat intens dan ekstrim. Seseorang dengan bipolar disorder punya dua kutub atau episode perubahan suasana hati, yaitu manik, itu mood yang bahagia banget, atau depresif, yaitu perasaan yang sedih banget. Tapi ingat ya, perubahan suasana hati ini bersifat intens dan ekstrim, jadinya beda banget deh sama Mudian biasa. Terus, kenapa sih sebenarnya penting banget buat aware dengan kondisi satu ini? Well, itu karena kalau dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini rentan mengganggu kehidupan sosial penderitanya. Bahkan, saking intens perubahan emosinya, ini bisa menyebabkan penderitanya menyakiti diri sendiri, bahkan melakukan percobaan bunuh diri loh. Jadi, isu kesehatan mental yang satu ini nggak bisa dianggap remeh dan perlu dipahami serta diwaspadai. By the way, sebelum saya lanjut membahas topik ini, kalau kamu memang mau tanya-tanya langsung ke dokter soal bipolar atau mungkin masalah kesehatan lainnya, kamu perlu banget nih nyobain layanan telemedicine, chat bersama dokter di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma praktis, di aplikasi ini ada banyak dokter yang bisa kamu ajak konsultasi. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog juga ada. Respon dokter Halo Dokter cepet loh. Biasanya sih, nggak sampai 5 menit pertanyaanmu sudah dijawab. Jawaban dari dokternya juga gampang dimengerti dan tentunya akurat secara medis. Kamu akan diberikan penjelasan sampai kamu benar-benar paham dan bisa dapetin solusi terbaiknya. Mau konsul sesuatu yang personal banget juga bisa. Aman kok, yang bisa baca isi chat ya cuma kamu sama dokternya aja. Terus nih, kalau dari sesi konsultasi ternyata kamu perlu pemeriksaan secara langsung, dokternya juga bisa loh bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi di klinik atau rumah sakit terdekat dari kamu. Semuanya cuma lewat aplikasi Halo Dokter aja. Membantu banget kan? Makanya yuk download aplikasi Halo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, yuk kita lanjut lagi ke pembahasan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa penderita bipolar disorder ini bisa mengalami episode manik yang sampai sifatnya impulsif dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan juga episode depresif yang bisa ngebuat penderitanya hilang minat dan sedih berkepanjangan. Coba kita rincikan dan uraikan satu-satu terkait episode ini ya. Yang pertama, episode manik. Saat berada pada episode ini, penderita bipolar disorder bisa mengalami beberapa tanda-tanda yang akan saya jelaskan berikut ini. Tanda yang pertama, terlalu percaya diri. Penderita bipolar disorder yang sedang mengalami fase manik umumnya akan terlihat punya kepercayaan diri yang berlebihan. Berbeda dengan kepercayaan diri yang memberikan dampak positif, percaya diri yang dimiliki penderita bipolar ini sifatnya intens dan ekstrim. Jadi kelihatan nggak biasa dan bukan nggak mungkin bisa merugikannya. Misalnya, membuat dia jadi nggak berhati-hati dalam bersikap di depan orang lain, sehingga membuat orang tersebut nggak nyaman. Tanda yang kedua, nggak tidur berhari-hari. Saking bersemangatnya, seseorang yang sedang berada di fase manik bisa saja nggak tidur loh, mungkin sampai berhari-hari dan seringkali ini membuatnya impulsif. Yang ditandai dengan melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Lanjut ke tanda ketiga, lebih banyak bicara. Nah, untuk bagian yang ini, gini penjelasannya. Saat berada pada fase manik, seseorang yang biasanya nggak terlalu suka ngomong atau bicara, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mereka lebih cerewet dari biasanya, sampai-sampai nggak bisa dihentikan. Bahkan, mereka bisa nggak berhenti ngomong untuk waktu yang cukup lama loh. Ciri-ciri keempat, flight of ideas.
Sudah lebih banyak bicara dari biasanya, saat mengalami fase manik, seseorang dengan kondisi bipolar disorder juga bisa loh berpindah topik secara cepat, kayak melompat-lompat dan gak berhubungan satu topik dengan yang lainnya gitu. Misalnya nih, lagi ngomongin soal kesehatan, tiba-tiba jadi bicarain politik. Terus tiba-tiba lagi ngomongin soal ekonomi. Jadi ide-ide yang ada di kepalanya itu berlomba-lomba buat diutarain. Alhasil ngebuatnya jadi kayak nggak fokus dan lawan bicaranya pun jadi sulit memahami maksud perkataannya. Next, tanda yang kelima, perhatiannya mudah teralihkan. Ini juga masih berkaitan ya dengan tanda sebelumnya. Jadi saat berada pada fase manik, penderita bipolar gampang banget nih terdistraksi atau teralihkan perhatiannya dengan sesuatu hal yang nggak relevan. Contohnya gini, lagi asik ngobrol soal kerjaan, tiba-tiba dia ngeliat orang lain lewat bawa tas. Dalam sekejap, dia motong pembicaraan dan bisa langsung bilang, "Ih, lihat deh, tas itu bagus, lucu banget, harganya mahal nggak ya?" Dan jadi panjang banget omongannya. Nah, lanjut ke tanda yang terakhir dari episode manik, yaitu berperilaku impulsif. Orang dengan bipolar bisa semangat banget buat ngelakuin apa aja, tapi sayangnya sering nggak dipikir dulu risikonya. Misalnya nih ya, dia bisa aja jadi ngelakuin hubungan seksual yang nggak sehat, mengonsumsi obat-obatan terlarang, atau ngelakuin hal lain yang bisa ngerugiin dirinya, bahkan orang lain di sekitarnya. Biasanya sih, episode manik itu minimal berlangsung selama beberapa hari atau minggu, tapi di kasus tertentu bisa juga sampai bulanan. Selain manik, bisa juga muncul yang namanya episode hipomanik. Hampir sama sih sama manik, tapi biasanya episode hipomanik ini nggak seberat manik dan impact-nya lebih ke diri sendiri aja. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan tentang episode yang satu lagi nih, yaitu episode depresif. Jadi, saat mengalami episode ini akan muncul beberapa gejala tertentu yang tampak terbalik 180 derajat dari fase manik, seperti yang pertama, anhedonia. Saat mengalami fase depresif, sebaliknya dari fase manik, penderita bipolar disorder nggak akan bersemangat melakukan apapun, bahkan untuk ngelakuin hal-hal yang sebelumnya benar-benar disukainya. Bahkan nih ya, saat ada di episode ini, penderita bipolar bisa nggak ngelakuin apa-apa sama sekali selama berhari-hari loh. Kedua, penurunan berat badan. Nggak cuma hilang selera untuk melakukan kegiatan saja, penderita bipolar yang lagi ada di fase depresif biasanya juga jadi nggak nafsu makan, bahkan bisa nggak makan berhari-hari loh. Nah, inilah yang kemudian bisa membuatnya mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Ciri-ciri ketiga, waktu tidurnya terganggu. Ini biasanya terjadi karena perasaan sedih dan depresi yang penderita bipolar rasakan saat berada di fase ini. Oke, sebelum lanjut ke tanda yang terakhir, saya mau ingetin kamu semua yang lagi nonton buat subscribe ya ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa nyalain juga tuh lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video kesehatan terbaru di channel ini. Sekarang kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, tanda yang terakhir yaitu merasa rendah diri. Di fase ini, penderita bipolar bisa ngerasa minder dan ngerasa hidupnya tuh nggak berguna atau useless. Bahkan nih, mereka juga bisa jadi benci sama dirinya sendiri dan bisa terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Di waktu-waktu kayak ini, penderita bipolar benar-benar harus mendapat pendampingan rutin dari dokter dan keluarga atau kerabat dekatnya. Oke, jadi ingat kata kuncinya ya, bahwa bipolar itu bukan sekedar kemudian biasa, melainkan perubahan suasana hati yang sifatnya intens dan ekstrim. Memang sampai saat ini penyebab bipolar disorder belum diketahui secara pasti. Tapi ada dugaan kalau bipolar ini bisa terjadi karena enggak seimbangnya zat kimia khusus di otak dan dipicu serta diperberat oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, sosial, lingkungan, dan kesehatan fisik. Nah, meski sekarang kamu sudah tahu nih episode dan gejalanya, ingat jangan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri ya. Kalau memang orang di sekitarmu atau mungkin kamu sendiri mengalami perubahan suasana hati yang gak biasa, sebaiknya periksakan saja langsung ke psikolog atau psikiater ya, supaya kondisimu bisa dipastikan. Kalau memang benar kamu atau orang terdekatmu terdiagnosis mengalami kondisi ini, dokter bisa memberikan beberapa jenis obat yang bertujuan untuk meredakan gejala bipolar yang dialami. Dokter juga bisa memberikan rekomendasi psikoterapi yang kamu perlukan guna membantu dalam mengendalikan dan mencegah munculnya gejala. Selain itu, agar keberhasilan pengobatan semakin meningkat, pasien juga dianjurkan untuk menjalani rutinitas pola hidup yang sehat, seperti makan makanan bergizi, beristirahat dengan cukup, dan rajin berolahraga.
Wah, menarik banget ya topik kita kali ini. Semoga dengan menyaksikan video ini kamu bisa lebih aware terhadap kesehatan mental khususnya bipolar disorder ya. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi yang bisa saya berikan kali ini. Kalau kamu punya topik kesehatan lain yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hidup sehat bersama Halo Dokter.